Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Karena papi dan mami mulai beribadah kembali di gedung gereja, maka mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan beribadah sekolah minggu secara online pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulai beribadah di rumah masing-masing pukul 10 pagi. Beritahukan teman-teman yang lain, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Law Seven Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Law Seven Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Law Seven Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, jumpa lagi di Sunday School. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Halo Siska, halo Celia. Semua sehat kan? Sehat. Anak-anak juga pasti sehat. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Dia berikan kepada kita. Biarlah setiap pujian kita, setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita berikan itu sebagai hadiah dari kita untuk Tuhan. Yuk kita mau bilang, ini aku Tuhan, ini semua yang kulakukan dan semuanya itu mau kuberikan untuk Tuhan sebagai ucapan syukurku kepada Tuhan. Everything I am, everything I'll be. Everything I am, everything I'll be. I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, dan semua yang kau berikan padaku. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Everything I am, everything I'll be. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Gift to you. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ya, minta Law Celia buka kita di dalam doa.
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena Tuhan pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan hari ini ya Tuhan, kami memberikan segalanya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Loselia, Losesiska, kita ini istimewa loh. Kita diciptakan Tuhan dengan sangat istimewa. Walaupun kadang-kadang ada aja ya anak-anak ya, teman-teman yang suka ngejek kadang-kadang, ih kamu mah begini, ih kamu mah begitu. Tapi Tuhan itu menciptakan kita dengan istimewa. Apapun kita, siapapun kita, Dia menciptakan kita berbeda kan dari yang lain. Kita berbeda dari burung, berbeda dari bunga, berbeda dari semua. Karena kita ini diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Kita ini istimewa kan? Karena itu yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bilang, aku ini istimewa, aku ini diciptakan Tuhan dengan istimewa. Kan ya? Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi aku mau hanya dengar kata Yesus. Hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan kita apa? Karena kita ini anak-anak yang sangat berharga di matanya. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan minta.
supaya kita lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu Kelvin mau ajarkan anak-anak satu lagu. Ikutin pelan-pelan ya. Mau bilang, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti isi hatimu. Tuhan, ini doa kami kepadamu. Biar kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang akan diberitakan, lewat cerita yang akan disampaikan, kami sungguh-sungguh semakin dekat dan semakin kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong juga Lause Ciacia yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan memberkati Lause Ciacia, sehingga Lause Ciacia juga boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh belajar dari apa yang Lause Ciacia ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Lause harap kalian semua dalam keadaan sehat. Lause yakin sekarang kalian semua udah siap mendengarkan cerita. Hari ini Lause mau bercerita. Ada seorang anak laki-laki bernama Ivan. Ivan ini tinggal di sebuah desa bernama Desa Topi. Desa Topi ini sebuah tempat di mana semua orang memakai topi. Tapi mereka tidak memakai sembarang topi. Para dokter memakai topi dokter. Para petani pakai topi petani. Dan para koki memakai topi koki. Semua orang memakai topi. Dan ayah Ivan adalah sang pembuat topi. Ivan suka mengamat-ngamati ayahnya ketika ayahnya bekerja.
Ketika seseorang datang untuk dibikinkan sebuah topi, maka ayah Ivan akan bertanya, apa yang paling suka kamu kerjakan? Aku paling suka memancing, itu kata seseorang. Apakah kamu mahir dalam memancing? Ya, tentu saja aku mahir dalam memancing. Maka ayah Ivan akan membuatkan sebuah topi lengkap dengan kantung untuk kailnya dan sebuah tempat kecil untuk umpannya. Karena semua orang memakai topi, kita bisa tahu apa yang orang lain lakukan. Dan mereka juga mahir dalam melakukannya. Semua orang memakai topi dan membuat topi adalah ayah Ivan, sang pembuat topi. Memiliki topinya sendiri itu suatu hal yang hebat. Dan Ivan sebentar lagi akan punya topinya sendiri. Setiap anak laki-laki dan perempuan ketika berumur 10 tahun itu mereka akan merayakan hari topi. Ivan umur 9, sebentar lagi umur 10. Ivan sudah membayangkan, aduh seperti apa ya topiku nanti. Apa topiku nanti akan terbuat dari bulu binatang seperti para penulis, atau warnanya biru cerah seperti polisi, atau terbuat dari kain seperti para penjahit. Ivan terus memikirkan topi barunya nanti. Yang terus dibicarakan itu topi barunya. Setiap berjumpa dengan orang, Ivan akan berkata, hari topiku segera tiba. Para penduduk desa pun bersemangat untuk Ivan. Bahkan ada di antara mereka udah mengira-ngira seperti apa nanti topinya Ivan. Salah satunya adalah Pak Felix. Pak Felix ini adalah seorang pembuat roti. Ivan suka mampir ke toko Pak Felix untuk mencium aroma roti bikinan Pak Felix. Tapi kadang-kadang Ivan nggak bisa tuh ngelihat Pak Felix. Tapi yang bisa dilihat topinya Pak Felix. Topi Pak Felix ini putih, tinggi, seperti kue-kue pengantin bikinan Pak Felix. Suatu hari ketika Ivan mau pergi ke sekolahnya, Ivan mampir ke toko Pak Felix. Ternyata Pak Felix sudah menunggunya. Ivan, Bapak punya kejutan buat kamu. Ayo masuk. Wah, Ivan senang sekali. Kasih apa ya? Kasih donat atau roti keju atau apa ya? Ternyata bukan. Ivan nggak dikasih makanan. Rupanya Pak Felix memberi kejutan adalah sebuah topi. Ivan terkejut. Ivan tidak gembira, tidak juga kecewa. Pak Felix bilang, Ivan, ini kamu coba pakai. Ivan pikir nanti topi yang akan aku pakai bikinan papa. Tapi mungkin salah. Dia pun menerimanya. Waktu dicoba, ternyata topi itu kebesaran. Topi itu turun sampai menutupi matanya. Turun lagi sampai ketutup semua mulut kakinya. Wah, Ivan pun gak mau menyakiti perasaan Pak Felix. Ivan berkata, terima kasih Pak Felix. Waktu Ivan mau ke pintu keluar, brok, jadi nabrak dinding. Wah, Pak Felix bilang, gak apa-apa Ivan, sebentar lagi juga akan cukup, akan pas, kamu kelihatan hebat. Kemudian Ivan pun berkata, terima kasih Pak Felix. Malah kesandung jatuh. Ivan mikir, aduh, rasa topiku nanti harusnya lebih pas ya dibanding yang ini. Karena Ivan melewati jalan yang sama setiap hari ke sekolahnya, Ivan udah hafal jalan itu. Betul saja, gak lama dari toko Pak Felix itu tercium, itu bau bunga mawar. Berarti Ivan di dekat toko bunga. Tok, 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 tok. Oh, bunyi suara palu. Berarti di dekat tukang kayu. Kemudian gak lama terdengarlah suara alunan musik. Berarti itu berarti studionya Bu Anita. Bu Anita itu sangat menyukai musik. Ayah Ivan pernah membuatkan topi buat Bu Anita. Topi itu lebar dan bulat. Di atasnya ada digantung gitar-gitar kecil. Dan di pinggirnya digantungi dawai-dawai piano, diiketin lagi sama lonceng-lonceng. Wah, itu memang bukan topi yang biasa, tapi itu sempurna untuk Bu Anita.
Semua orang nggak mau pakai topi itu, tapi Bu Anita nggak bisa nggak pakai topi itu. Bu Anita menyayangi topi itu, dia juga menyayangi Ivan. Bu Anita senang kalau misalnya Ivan tuh mampir ke studionya untuk mendengarkan permainan Bu Anita. Tapi tentu saja hari itu Bu Anita nggak lagi mengenali Ivan. Yang dia lihat cuman anak laki-laki yang pakai topinya tinggi putih ke atas. Hah, siapa kamu? Ini aku, Ivan. Oh, Ivan, aduh kamu nggak cocok pakai topi ini. Nih, ibu bikinin yang buat kamu spesial, khusus buat kamu. Rupanya Bu Anita memberikan Ivan sebuah topi. Topi yang dikasih Bu Anita ini berbeda. Topi ini di atasnya dihiasin oleh kertas-kertas not. Dan di depannya digantung peluit, dikasih lagi lonceng-lonceng. Dan belakangnya dikasih pemukul drum menjuntai panjang sampai ke punggung. Nah, Ivan juga sama, nggak mau menyakiti perasaan Bu Anita. Ivan pun mencoba memakainya. Ivan berpikir, Bu Anita ini musisi yang hebat, tapi bukan seorang pembuat topi yang hebat. Tapi Ivan tetap mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita. Ivan pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Baru juga Ivan keluar jalan sedikit, tiba-tiba ada yang manggil, Ivan. Siapa ya? Rupanya itu Pak Bruno. Pak Bruno ini seorang petugas pemadam kebakaran. Ivan, apa Pak tahu kamu sebentar lagi akan merayakan hari topi. Bapak punya nih sesuatu yang istimewa. Keluarin. Ternyata itu sebuah topi. Topi ini persis sama punya Pak Bruno. Berwarna merah, panjang, mengkilap. Di pinggirnya dihiasin selang pemadam kebakaran. Di atasnya dikasih tangga menjulang tinggi. Pak Bruno pun menolong Ivan untuk mencoba topinya ini. Waktu Pak Bruno membantu memeganginya. Tapi setelah tangannya Pak Bruno itu dilepaskan, topinya ini berat sekali. Ivan jadi susah, jadi sempoyongan, kehilangan keseimbangannya, bruk, jatuh. Pak Bruno bilang, enggak apa-apa, Bapak juga dulu seperti itu, nanti juga kamu terbiasa. Ivan pun sama mengucapkan terima kasih karena Ivan nggak mau menyakiti perasaan Pak Bruno. Ivan pun sangat bingung. Waktu tadi di keluar dari rumah nggak punya topi satupun. Sekarang jadi punya 3 topi. Yang 2 di tangannya, yang 1 di kepalanya. Harus dibantu dipegangin tangan karena topi ini begitu berat. Ivan pun sampai ke sekolah. Waktu sampai di sekolah ternyata keadaannya tidak menjadi lebih baik. Topi-topi itu mengganggu suasana kelasnya. Waktu Ivan memakai topi dari Pak Felix, teman-temannya menertawakan Ivan. Waktu diganti pakai topi dari Bu Anita, topi itu terlalu berisik. Kemudian ketika diganti dengan topinya Pak Bruno, Ivan terus-menerus terjatuh dari kursinya. Akhirnya ibu guru Ivan memutuskan agar Ivan pulang saja hari itu. Ivan menjadi sedih, tapi dia tahu ibu gurunya memberikan keputusan yang baik. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Ivan bertemu dengan beberapa orang dan mereka memberikan lagi topi-topi. Jadi Ivan mempunyai banyak topi. Pak petani memberikan topi jerami lengkap dengan pelindung untuk matahari. Peternak lebah memberikan topi berjaring-jaring agar tidak terkena sengatan lebah. Seorang badut memberikan Ivan topi yang lancip ke atas dengan berwarna-warni. Seorang tukang kayu memberikan Ivan topi yang terbuat dari wol yang melindungi telinga Ivan waktu musim dingin. Seorang pemilik toko buku memberikan Ivan topi dengan dihiasin kamus besar di atasnya. Ivan buat memakainya sulit, buat dibawanya aja begitu sulit. Untuk ketika topi itu jatuh satu, waktu mau mengambilnya jatuh topi yang lain. Baru juga bisa membawanya semua, dilihatnya di situ ada Pak Felix. Aduh, aku lagi memakai topi jerami, topi dari Pak petani. Langsung dijatuhkan itu semua.
Dia cari topi Pak Felix di mana. Ambil langsung dipakai. Wah, untung keburu. Ketika bertemu dengan Pak Felix, ya, langsung Pak Felix bilang, wah Ivan, kamu kelihatan hebat. Terima kasih Pak Felix. Wah, Ivan mulai lagi membereskan topi itu satu-satu. Baru juga dibereskan, terdengarlah dentingan lonceng. Lonceng berarti itu dari topinya Bu Anita. Bu Anita sebentar lagi mau lewat. Aduh, lagi pakai topi Pak Felix. Ganti lagi dia cari topi dari Bu Anita. Diambil, dipakai lagi. Wah, Ivan keren. Ya, terima kasih Bu Anita. Aduh, Ivan capek ganti-ganti topi. Dia akhirnya mulai ngambil lagi. Kemudian terdengar, Ivan, itu kamu? Pak Bruno. Aduh, Ivan cari topi merah itu mana. Diambil lagi topi merah. Cepat-cepat diikat. Ivan, kamu keren. Aduh, Ivan tiba-tiba bruk, jatuh. Topi begitu berat. Tapi Pak Bruno udah belok, gak kelihatan waktu Ivan jatuh. Ivan capek sekali rasanya. Kemudian dia memutuskan untuk beristirahat. Dia duduk dikelilingi topi-topinya itu. Aduh, dia sampai begitu lelah, begitu capek. Mau untuk bangun aja rasanya begitu berat. Tapi tidak lama terdengar suara yang begitu hangat menyapa Ivan. Ivan, sepertinya hari ini kamu melewati hari yang cukup seru. Itu ayah Ivan. Ayah nggak tahu apa yang terjadi padaku hari ini. Hari ini banyak orang memberiku topi. Dan satu pun nggak ada yang pas. Iya. Dan kamu kelelahan? Iya. Tapi kamu nggak mau menyakiti perasaan orang-orang beri topi. Iya. Kok ayah tahu? Karena ayah Ivan adalah sang pembuat topi. Ayah pernah melihat orang-orang yang memakai topi yang bukan diperuntukkan untuk mereka. Mereka jadi merasa dirinya bodoh, mereka jatuh, mereka kelelahan. Ivan, walaupun orang-orang memberi kamu topi, bukan berarti kamu harus memakainya. Mereka berniat baik untuk kamu, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal kamu. Ayah adalah sang pembuat topi dan ayah juga adalah ayahmu. Wah, jadi ayah mau membuatkan aku topi? Ya, tentu saja. Yang perlu kamu lakukan tinggal memintanya. Maka ayah Ivan menolong Ivan membawa itu semua topi dan mereka akhirnya berjalan pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ayah Ivan menanyakan apa yang paling suka Ivan kerjakan. Anak-anak, kalian pernah nggak sih penasaran waktu nanti kalian udah besar, kalian kira-kira jadi apa ya? Apa kalian jadi dokter? Atau jadi pengacara? Atau jadi koki, chef? Atau mending jadi YouTuber ya? Tampaknya enak ya. Kalau kalian pernah bingung gak sih? Kalian kira-kira nanti udah gede mending jadi apa gitu? Mungkin kalian pernah dengar ada orang-orang dewasa yang memberitahu kalian, lebih baik jadi dokter, bisa nolong orang. Atau lebih baik jadi pengusaha, bisa cari uang yang banyak, bisa jadi kaya. Mereka seakan-akan tahu yang terbaik buat kamu. Padahal sesungguhnya yang tahu terbaik untuk kamu adalah Tuhan. Seperti ayah Ivan, sang pembuat topi, yang tahu topi terbaik untuk Ivan. Tuhan juga tahu yang terbaik untuk kalian. Dia membuatkan rancangan yang terbaik untuk masa depan kalian. Agar kalian ingat cerita hari ini, Lause membagikan satu ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Ya, anak-anak, yuk sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu menyayangi kami. Kau begitu memikirkan apa yang terbaik untuk kami. Tuhan, terima kasih Kau mau memberikan kami rancangan hari depan kami yang penuh harapan. Kami serahkan masa depan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cerita hari ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Dadah. Wah, Lauselia, Siska tadi ceritanya bagus banget ya. Bagus kan anak-anak? Ceritanya Ceca. Ayo, kira-kira anak-anak pakai topi yang mana ya? Iya, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu sekarang, tapi nanti ketika kita semakin besar, kita baru tahu apa sih kira-kira yang Tuhan rancangan buat kita. Yang pasti rancangan Tuhan itu nggak pernah salah, karena Dia merancangkan yang terbaik buat anak-anak. Karena kita ini istimewa. Nah, kita nyanyi sekali lagi ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, tapi Tuhan katakan aku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan, dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Iya, kita semua adalah ciptaan yang paling istimewa. Nah, anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan ingat ya, harus ingatkan sekali lagi bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan, sekarang sudah bisa memberikan persembahan ke rekeningnya, bisa ditransfer ke rekening GKI Sion. Tadi Lo Seven Fun di awal sudah kasih nomor rekeningnya. Anak-anak boleh transfer ke sana dengan menambahkan nominal Rp20 ketika kalian mentransfer. Atau bagi anak-anak yang mungkin kesulitan papi maminya untuk membantu mentransfer
persembahannya boleh nanti dititipkan ke lause-lause. Siapapun ya, boleh juga dititipkan ke lause Ven-Ven di gereja. Nanti lause Ven-Ven akan kasih ke bendahara. Oke anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan, tetap taat sama papi dan mami, dan tetap berdoa ya kepada Tuhan. Sebelum kita tutup, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Minta lause Siska tutup kita di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama ibadah online. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Biarlah Tuhan tetap memberi kami semangat dan kegembiraan meskipun kami masih harus di rumah saja. Dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk cerita yang indah yang mengajar kami bahwa Tuhan sungguh mengenal kami sebagai anak-anak-Nya, dan Tuhan yang memimpin masa depan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hari demi hari ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami kesehatan untuk kami boleh berjumpa lagi dengan GKI Sion Sunday School minggu depan. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Ven-Ven di sini. Lause Lia. Lause Siska di sini. Kami semua undur diri. Tuhan berkati. Dah.